Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai hierarki kebutuhan menurut teori Maslow dan teori-teori belajar. Konsep dasar teori hierarki Maslow. Konsep hierarki kebutuhan manusia oleh Maslow ini pada awalnya berasal dari pengamatannya terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya tersebut, Maslow menyimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada kebutuhan lainnya. Misalnya, air merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Makhluk hidup bisa bertahan diri, rasa lapar dan tidak makan, namun tidak bisa bertahan dari rasa haus dan tanpa air. Hal ini yang disebut Maslow merupakan kebutuhan dasar yang kemudian disusun menjadi bentuk tingkatan kebutuhan. Maslow memberikan kesimpulan bahwa kebutuhan pada tingkat selanjutnya bisa dicapai apabila kebutuhan di tingkat bawah tercapai. Dengan para ahli mengenai teori hierarki Maslow. Menurut Maslow, seorang manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah, barulah naik ke jenjang lebih tinggi, dan seterusnya hingga ia bisa mengaktualisasikan diri. Artinya, nyaris mustahil seorang manusia sampai di posisi kebutuhan paling tinggi, yaitu aktualisasi diri sebelum ia menuntaskan kebutuhan dari jenjang yang rendah terlebih dahulu. Sebagai misal, posisi kebutuhan paling dasar menurut Maslow adalah kebutuhan fisiologis, di antaranya adalah kebutuhan sandang dan pangan. Penerapan teori hierarki Maslow dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini ringkasan tentang beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan di sekolah dalam mengaplikasikan teori kebutuhan Maslow. A. Pemenuhan kebutuhan fisiologis. 1. Menyediakan program makan siang yang murah atau bahkan gratis. 2. Menyediakan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai dan temperatur yang tepat. 3. Menyediakan kamar mandi atau toilet dalam jumlah yang seimbang. B. Pemenuhan kebutuhan rasa aman. 1. Sikap guru menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. 2. Adanya ekspektasi dan konsisten. 3. Mengendalikan perilaku siswa di kelas atau di sekolah dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. 1. Hubungan guru dengan siswa. Guru dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian, empatik, peduli, dan interes terhadap siswa, sahabat adil, terbuka, serta dapat menjadi pendengar yang baik. 2. Guru dapat menerapkan pembelajaran individu dan dapat memahami siswanya, kebutuhan potensi, minat, karakter kepribadian, dan latar belakangnya. 3. Guru lebih banyak memberikan komentar dan umpan balik yang positif daripada yang negatif. 2. Hubungan siswa dengan siswa. 1. Sekolah mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kerjasama mutualistik dan saling percaya di antara siswa. 2. Sekolah dapat menyelenggarakan kelas meeting melalui berbagai forum seperti olahraga atau kesenian. 3. Sekolah mengembangkan diskusi kelas yang tidak hanya untuk kepentingan pembelajaran. Pemenuhan kebutuhan harga diri. 1. Mengembangkan harga diri siswa. Mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki siswanya. Scaffolding. Mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Memfokuskan pada kebutuhan dan aset yang dimiliki setiap siswa. 2. Penghargaan diri pihak lain. 1. Mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif, di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai, tidak saling mencemoohkan. 2. Mengembangkan program
Star of the Week. 3. Mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan, usaha, dan prestasi yang diperoleh siswa. 3. Pengetahuan dan pemahaman. 1. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengeksplorasi bidang yang ingin diketahuinya. 2. Menyediakan pembelajaran yang memberikan tantangan intelektual melalui pendekatan discovery inquiry. 3. Menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang beragam. 4. Estetik. 1. Menata ruangan kelas secara rapi dan menarik. 2. Menempelkan hal-hal yang menarik dalam dinding ruangan, termasuk di dalamnya menampakkan karya-karya seni siswa yang dianggap menarik. 3. Ruangan dicat dengan warna-warni yang menyenangkan. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. 1. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaiknya. 2. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya. 3. Menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata. Teori kebutuhan. Teori kebutuhan merupakan teori yang menjelaskan tentang kebutuhan, baik pada manusia maupun yang lainnya. Sebagaimana yang dikutip oleh Alwinson menurut Murray, kebutuhan atau needs adalah konstruksi mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya needs dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan. Pandangan para ahli mengenai teori kebutuhan peserta didik. Teori kebutuhan adalah yang dikemukakan oleh Abraham Maslow berdasarkan kutipan dari N.S. Kasiyati Dani Wayan Rosmalawati. Menurut Abraham Maslow yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar dan memiliki prioritas tertinggi dalam kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yang dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan fisiologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan perlindungan fisiologis yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Yang ketiga, rasa cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yaitu keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang juga memerlukan pengakuan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri. Sebagaimana yang dikutip oleh Slamet Santoso, menurut Abraham Maslow bahwa tingkah laku individu berguna untuk memenuhi kebutuhannya, di mana teori ini mempunyai 4 prinsip, yaitu yang pertama, manusia adalah binatang yang berkeinginan. Yang kedua, kebutuhan manusia tampak terorganisir dalam kebutuhan yang bertingkat-tingkat. Yang ketiga, bila salah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul. Yang keempat, kebutuhan yang telah terpenuhi tidak mempunyai pengaruh dan kebutuhan lain yang lebih tinggi menjadi dominan. Penerapan kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kebutuhan peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan inti kodrat manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kegiatan belajar di sekolah pada prinsipnya juga merupakan manifestasi kebutuhan-kebutuhan individu.
individu tersebut. Oleh sebab itu, seorang guru perlu mengenal dan memahami jenis dan tingkat kebutuhan peserta didiknya, sehingga dapat membantu dan memenuhi kebutuhan mereka melalui berbagai aktivitas pendidikan, termasuk aktivitas pembelajaran. Berikut ini akan disebutkan beberapa kebutuhan peserta didik. A. Kebutuhan jasmania. Untuk memenuhi kebutuhan jasmania peserta didik ini, sekolah melakukan upayanya seperti berikut ini. Yang pertama, memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat dan teratur. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk beristirahat. Yang ketiga, memberikan pendidikan jasmani dan latihan-latihan fisik seperti berolahraga. B. Kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah. Setiap siswa yang datang ke sekolah sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang aman, nyaman, dan teratur, serta terhindar dari kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. C. Kebutuhan akan kasih sayang. Semua peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, guru, teman-teman sekolah, dan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan senang, betah, dan bahagia berada di dalam kelas serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. D. Kebutuhan akan penghargaan. Yang pertama, menghargai anak sebagai pribadi yang utuh. Yang kedua, menghargai pendapat dan pilihan siswa. Yang ketiga, menerima kondisi siswa apa adanya serta menempatkan mereka dalam kelompok secara tepat berdasarkan pilihan masing-masing tanpa adanya paksaan dari guru. E. Kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik juga memiliki kebutuhan untuk merasa bebas, terhindar dari tungkungan-tungkungan dan ikatan-ikatan tertentu. Peserta didik yang merasa tidak bebas mengungkapkan apa yang terasa dalam hatinya atau tidak bebas melakukan apa yang diinginkannya akan mengalami frustasi, merasa tertekan, konflik, dan sebagainya. F. Kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan agar setiap usaha yang dilakukan di sekolah, terutama dalam bidang akademik, berhasil dengan baik. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukannya berhasil, dan merasa kecewa apabila tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa rasa sukses merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi peserta didik. Konsep dasar teori belajar kognitif. Belajar seharusnya menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling penting dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan diri. Dalam dunia pendidikan, belajar merupakan aktivitas pokok dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Melalui belajar, seorang dapat memahami sesuatu konsep yang baru dan atau mengalami perubahan tingkah laku, sikap, dan keterampilan. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikir manusia. Menurut teori belajar kognitif, pada dasarnya setiap orang dalam bertingkah laku dan mengerjakan sesuatu senantiasa dipengaruhi oleh tingkatan-tingkatan perkembangan dan pemahaman atas dirinya sendiri. Setiap orang memiliki kepercayaan, ide-ide, dan prinsip yang dipilih untuk kepentingan dirinya. Teori kognitif berasal dari teori kognitif dan teori psikologi. Aspek kognitif mempersoalkan bagaimana seseorang memperoleh pemahaman mengenai dirinya dan lingkungannya, dan bagaimana ia berhubungan dengan lingkungan secara sadar. Sedangkan aspek psikologi membahas masalah hubungan atau interaksi antara orang-orang dengan lingkungan psikologinya secara bersamaan. Psikologi kognitif menekankan pada penting proses interaksi atau proses-proses mental. Menurut teori belajar kognitif, belajar merupakan proses-proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Adapun tujuan teori ini adalah yang pertama, membentuk hubungan yang teruji, termaklan dan tingkah laku orang-orang pada ruang kehidupan mereka sendiri secara spesifik sesuai dengan situasi psikologinya. Yang kedua, membantu guru untuk menurut teori belajar kognitif, pada dasarnya setiap orang dalam tingkah laku dan mengerjakan segala sesuatu senantiasa dipengaruhi oleh tingkatan-tingkatan perkembangan dan pemahamannya atas dirinya sendiri.
Pandangan para ahli mengenai teori belajar kognitif. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif diantaranya teori belajar kognitif Gestalt. Teori kognitif mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Gestalt. Peletakan dasar teori Gestalt adalah Max Wegener pada tahun 1880 sampai 1943 yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Sumbangannya diikuti oleh Kurt pada tahun 1886 sampai 1941 yang menguraikan secara terperinci tentang hukum-hukum pengamatan. Kemudian Woolworth pada tahun 1887 sampai 1959 yang meneliti tentang insting pada simpase. Kaum Goldstein berpendapat bahwa pengalaman itu berstruktur yang terbentuk dalam suatu keseluruhan. Menurut pandangan Gestaltis, semua kegiatan belajar menggunakan pemahaman terhadap hubungan-hubungan, terutama hubungan antara bagian dan keseluruhan. Yang kedua, teori belajar kognitif field dari Lewin pada tahun 1892 sampai 1947 mengembangkan suatu teori belajar kognitif field dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Lewin memandang masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut field speak. Life speak mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi, misalnya orang-orang yang dijumpainya, objek material yang ia hadapi, serta fungsi kejiwaan yang ia miliki. Jadi menurut Lewy, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Yang ketiga, teori belajar kognitif developmental dari Pigman. Dalam teori Pigman memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradul dalam fungsi intelektual dari konkret. Menurut Axford, Pigman adalah ahli psikologi developmental karena penelitian mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individu. Yang keempat, Jeremy Brunder dan discovery learning-nya. Yang menjadi dasar ide J. Brunder ialah pendapat dari Pigman yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif di dalam belajar di kelas. Untuk itu, Brunder memakai cara dengan apa yang disebut discovery learning, yaitu di mana murid mengorganisasi bahan pelajaran yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkatan kemajuan anak tersebut. Yang kelima, teori belajar Vygotsky. Tokoh konstruktif ialah Vygotsky. Sumbangan penting dari Vygotsky adalah penekanan pada hakikatnya pembelajaran psikostruktural. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Vygotsky juga yakini bahwa pembelajaran tersebut saat ini siswa belajar mengenai tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka. Penerapan teori belajar kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori belajar kognitif menekankan pada proses perkembangan anak atau siswa. Meskipun proses perkembangan siswa mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangannya itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar siswa. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran siswa. Perlu disadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat distimulasikan. Pigman memberikan penekanan bahwa setiap tahap perkembangan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar lebih baik. D. Teori belajar behavioristik. Konsep dasar belajar behavioristik.
behaviorisme adalah teori perkembangan yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Hukuman kadang-kadang digunakan dalam menghilangkan atau mengurangi tindakan tidak benar, diikuti dengan menjelaskan tindakan yang diinginkan. Pendidikan behavioristik merupakan kunci dalam mengembangkan keterampilan dasar dalam pemahaman dasar dalam semua bidang subjek dan manajemen kelas. Ciri dari teori behavioristik adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan pertahanan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa maupun reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah pandangan para ahli mengenai teori belajar behavioristik. Pertama, menurut Ivan Pavlov menemukan sebuah teori belajar yang menggunakan media berupa neutral stimulus rangsangan agar mendapat respon yang sama seperti pada saat unresponsive conversion, respon yang didapatkan tanpa menggunakan media apapun atau terjadi secara alami. Dalam penelitian, Pavlov mencoba memberikan stimulus atau rangsangan pada sebuah pembelajaran baru dan mengamati responnya. Ia melakukan eksperimen terhadap anjing dan memberikan dua stimulus yang berbeda dengan mengamati respon yang terjadi. Stimulus pertama yang diberikan adalah daging, walaupun tanpa latihan atau dikondisikan. Tersebut dinamakan sebagai respon yang tidak dikondisikan unresponsive constituting. Stimulus yang kedua berupa bel. Dalam hal ini bel tidak dapat serta merta memberikan respon yang disebut juga dengan stimulus neutral stimulus. Kedua, menurut Edward Lee Traudicke menyatakan bahwa perilaku belajar manusia ditentukan oleh stimulus yang ada di lingkungan sehingga menimbulkan respon secara refleks. Stimulus yang terjadi setelah sebuah perilaku terjadi akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Dia juga telah mengembangkan hukum law effect yang menyatakan bahwa jika sebuah tindakan yang memuaskan dalam lingkungan, maka kemungkinan tindakan itu akan diulang kembali akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, konsekuen dari perilaku seseorang akan memainkan peran penting bagi terjadinya perilaku yang akan datang. Yang ketiga, menurut Bruce Frederick Skinner, teori Skinner tak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Traudicke bahwa ada hubungan antara perilaku dan konsekuen yang
mengikuti, misalnya jika perilaku seseorang menghasilkan konsekuen yang menyenangkan, maka ia akan melakukan perilaku tersebut lebih sering lagi, menggunakan konsekuen yang menyenangkan atau untuk mengubah perilaku sering disebut operant constituting. Penerapan teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Adapun aplikasi dalam pembelajaran berdasarkan teori behavioristik dalam merancang kegiatan pembelajaran adalah: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran; kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada di saat, termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik; yang ketiga, menentukan materi pembelajaran; keempat, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil, melioti pokok bahasan, subpokok bahasan, topik, dan sebagainya; yang kelima, menyajikan materi pembelajaran. Dan berikutnya akan dibacakan penjelasan. Teori belajar humanistik. Konsep dasar teori belajar humanistik. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transendental, serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Di sisi lain, humanistik berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam tataran akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, serta seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma. Prinsip-prinsip pendidik humanistik. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi, bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Yang ketiga, pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Prinsip-prinsip belajar yaitu: yang pertama, belajar dimulai dari suatu keseluruhan, kemudian baru menuju bagian-bagian. Yang kedua, keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian. Yang ketiga, belajar adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang keempat, belajar akan berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh pengertian. Pandangan para ahli mengenai teori hierarki Maslow. 1. Pandangan David A. Kolb terhadap belajar. Dalam proses pembelajaran, Kolb membagikan tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, pengalaman konkret; yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif; yang ketiga, konseptualisasi; yang keempat, eksperimen aktif. Yang kedua, pandangan Peter Honey dan Alan Mumford terhadap belajar berdasarkan teori Kolb. Honey dan Mumford menggolongkan peserta didik atas 4 tipe, yaitu yang pertama, peserta didik tipe aktivis; yang kedua, peserta didik tipe reflektor; yang ketiga, peserta didik tipe teoris; yang keempat, peserta didik tipe pragmatis. 3. Pandangan Jürgen Habermas terhadap belajar. Menurut Habermas, belajar sangat dipengaruhi
oleh interaksi baik lingkungan ataupun dengan sesama. Habermas membagi 3 macam tipe belajar, yaitu yang pertama, technical learning atau belajar teknis. Yang kedua, practical learning atau belajar praktis. Yang ketiga, emancipatory learning atau belajar emansipatory. 4. Pandangan Benjamin Samuel Bloom 1913 sampai 1999 dan David Kartwohi 1921 sampai 2016 terhadap belajar. Bloom dan Kartwohi terhadap 3 kawasan taksonomi Bloom yang harus dipahami, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kawasan kognitif. Yang kedua, kawasan afektif. Yang ketiga, kawasan psikomotor. Penerapan dari belajar menistik dalam kegiatan pembelajaran. Adapun aplikasi dalam pembelajaran berdasarkan Kesimpulan berdasarkan uraian di atas, hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow, kebutuhan akan kebutuhan. Kebutuhan akan manusia menurut Maslow berjenjang dan apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka berpindah kepada kebutuhan yang lainnya. Dan begitu seterusnya sampai seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Peranan teori Abraham Maslow dalam mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sangat membantu dalam bidang ilmu, pengetahuan, serta dalam kehidupan dunia kerja. Sekian presentasi dari kami mengenai hierarki kebutuhan menurut teori Maslow dan teori-teori belajar. Terima kasih.